Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pikaris Melki Pintano dalam Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau, Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Sesuai dengan nas Almanak GKE, nas perenungan untuk hari ini yaitu Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-21 dengan perikop di Istana Babel. Di sini saya memberi satu tema yaitu tantangan dan respon. Kehidupan selalu penuh dengan tantangan. Karena itu sangat penting bagi kita untuk belajar merespon tantangan dengan benar. Seperti halnya dalam nas ini yang terdapat dalam ayat yang keempat dan yang keenam, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria menghadapi 3 tantangan berat setelah mereka dibuang ke Babel. Pertama, mereka harus belajar bahasa dan literatur asing. Kemudian yang kedua, mereka diberi makanan dan anggur dari santapan raja. Yang ketiga, mereka diberi nama lain yang artinya berkaitan dengan dewa-dewa Babel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan Daniel dan ketiga temannya? Dalam ayat yang ke-8, mereka memutuskan untuk tidak makan dan minum dari santapan raja. Itu karena makanan dari raja merupakan makanan yang tidak tahir dan sudah dipersembahkan kepada Allah lain. Hal ini jelas melanggar Taurat. Apakah permintaan mereka langsung dikabulkan? Tidak. Daniel tidak menyerah ketika permintaannya yang pertama kepada pemimpin pegawai istana ditolak. Ia melakukan perubahan. Yang pertama, ia meminta kepada penjenang yang terdapat dalam ayat yang ke-11. Bila pemimpin pegawai istana melanggar perintah raja, sangat besar resikonya. Namun, ketika hal itu dilakukan oleh penjenang, bawahan pemimpin pegawai istana yang mengurus sendiri makanan mereka, tidak ada risiko hukuman mati. Kemudian yang kedua, Daniel siap membuktikan perkataannya melalui percobaan selama 10 hari, yang kemudian menunjukkan bahwa mereka lebih sehat daripada yang lain. Jelas menjelaskan dari ayat yang ke-12 hingga yang ke-15. Tidak mengherankan penjenang itu akhirnya memenuhi permintaan Daniel, sehingga mereka berkenan kepada Allah dan ditabati lebih berhikmat daripada semua orang lain. Itu yang menjadi penjelasan dalam ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan tidak bisa dielakkan dalam kehidupan ini. Kita harus belajar merespon setiap tantangan dengan tenang. Jangan putus asa ketika masalah tidak langsung mendapatkan titik terang. Kita perlu belajar menjadi makin cerdik dan kreatif, supaya tantangan bisa dihadapi dengan tepat, sesuai kehendak Tuhan.
pesan untuk kita hari ini yaitu mintalah hikmat kepada Tuhan supaya dalam tantangan sekalipun kita tetap menyaksikan namanya dengan cara yang baik dan selalu hidup berkenan kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk perenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita merendahkan diri, mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu dimanapun kami berada, yang terkhusus di wilayah resort GKI Pulang Pisau. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, kesehatan, kekuatan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam setiap aktivitas pekerjaan usaha kami masing-masing dalam kehidupan ini. Puji syukur Tuhan, melalui perenungan yang telah kami dengarkan, tantangan dan respon dalam kehidupan menjadi jalan dalam kami menentukan hidup yang penuh kedamaian, penuh sukacita yang kami jalani dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, semua aktivitas yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Puji syukur Tuhan, pada saat ini terkhusus kami ingin menaikkan doa syafaat untuk jemaat Tuhan, jemaat GKI Pandohop Mantaren 1. Kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati jemaat-Mu yang ada di GKI Pandohop Mantaren 1. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, rencana, cita-cita yang mereka jalani dalam kehidupan ini Tuhan. Engkau menyertainya, Engkau membukakan jalan melalui rencana usaha mereka Tuhan, agar mereka dapat memperoleh berkat yang penuh sukacita yang datang daripada Tuhan. Puji syukur Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, penetua diakon yang melayani di jemaat GKI Pandohop Mantaren 1. Tuhan berkati, Tuhan lingkupi setiap langkah pekerjaan pelayanan mereka Tuhan, untuk saling membangun berjemaat. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan kuasa, kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka, karena itu semua mereka peroleh daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Pandohop Mantaren, agar setiap rencana usaha mereka Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami serahkan jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Pandohop Mantaren ini dalam lindungan yang penuh kasih, yang penuh sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, melalui doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.